Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiani dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1C dengan NIM 211111082. Saya di sini ingin membuat video tentang jawaban dari soal mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Nurul Aulia MH. Baik, saya akan mulai dengan soal yang pertama. Di sini saya mendapatkan soal bagian C, yaitu apa yang kamu ketahui mengenai Kerajaan Mongol. Soal pertama yaitu, jelaskan mengenai Genghis Khan dan apa yang memotivasinya untuk melakukan invasi ke kerajaan. Jadi, Genghis Khan merupakan tokoh sentral dalam sepak terjang perjalanan sejarah bangsa Mongol. Berkat kepemimpinannya, bangsa Mongol yang pada awalnya hanyalah orang yang sabana, yang tidak mengenal dan tidak dikenal oleh peradaban luar, kemudian menjadi bangsa yang penakluk, yang disiplin, dan memiliki keterampilan perang yang sangat diperhitungkan. Selanjutnya yaitu Genghis Khan. Genghis Khan ini juga lahir pada tahun 1162 Masehi di wilayah Daelyun, Bulgada, Mongolia. Ia merupakan anak dari kepala suku yang bernama Ishu Jayi dan nama kecilnya adalah Temujin yang berarti besi atau baja yang kuat. Kehidupan Temujin cukup keras dan hal ini menjadi pengaruh dalam pembentukan karakter dan kehidupan. Dari latar belakang itulah dia menjadi sosok yang keras dan kuat. Poin kedua yaitu ada beberapa hal yang menjadi latar belakang Genghis Khan mengekspansi kerajaan Islam atau negara-negara Islam. Pertama, alasannya yang terpenting adalah penaklukan tersebut merupakan takdir yang dibenarkan oleh langit kepada dirinya tanpa disertai alasan yang jelas. Sementara penghancuran adalah masalah strategi dan pembantaian adalah akses dari sebuah peperangan. Yang kedua yaitu masalah ideologi. Orang-orang Mongol, termasuk Genghis Khan sendiri, merupakan penganut ajaran Samaniyah atau Samaniyah yang mempertahankan kepercayaan kuno terhadap kesucian berbagai peristiwa dan benda alam, diantaranya adalah api, air, hujan, dan petir. Sedangkan umat Islam menggunakan benda suci tersebut, air, untuk perantara suci dalam melakukan ibadah, dan Islam pun memerangi keyakinan paganisme dan animisme yang mempercayai orang-orang Mongol. Ketiga, penyerangannya dilatar belakangi keinginan untuk membalas dendam. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana proses kehancuran Baghdad saat menghadapi pasukan Hulaguhan dan dinasti Mongol. Jelaskan juga mengenai campur tangan Al-Aqami. Pada awal tahun 1258 Masehi, Hulaguhan dari Wangsa Ilkhanate Mongol melancarkan ekspedisi mereka ke Timur Tengah untuk memperkokoh kekaisarannya. Sebelum mencapai pusat kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Hulaguhan lebih dulu menghancurkan kota-kota yang ada di sekitar Baghdad, diantaranya adalah Nurs, Khalizan, Bukhara, dan Alamut. Pada saat itu, Khalifah Al-Mu'tasim menolak untuk menyerah. Oleh dari itu, Hulaguhan mulai mengepung Baghdad pada 29 Januari 1928 Masehi. Hulaguhan mengerahkan pasukan yang berjumlah kurang lebih 120.000 sampai 150.000, sementara Baghdad hanya dipertahankan oleh 50.000 pasukan. Pada tanggal 10 Februari, Baghdad menyerah dan pasukan Mongol menyerbu ke dalam kota dan dimulailah tragedi pembantaian dan penghancuran kota selama 1 minggu. Poin yang selanjutnya yaitu tentang mengenai campur tangan Al-Aqami. Campur tangan Al-Aqami dalam proses kehancuran serta memudahkan itu untuk Baghdad. Jadi Al-Aqami ini merupakan pengkhianat. Ibnu Katsir menceritakan pada tahun itu Khalifah Al-Mu'tasim mengangkat Mu'ayyuddin Abu Thalib Muhammad bin Ahmad Al-Aqami sebagai menterinya, yang justru menteri tersebut
mendatangkan bahaya dan keburukan bagi diri sendiri dan penduduk kota Baghdad. Al-Aqami bukanlah menteri yang dapat dipercaya. Dialah yang membantu Hulagu Khan untuk menghancurkan kaum muslimin di Baghdad. Al-Aqami telah berusaha merekayasa para tentara dan banyak menghapus nama mereka dari dewan, sehingga jumlah mereka yang awalnya 100.000 menjadi 10.000. Kemudian Al-Aqami mengirim surat kepada orang Tartar agar datang ke negerinya dan memudahkan hal untuk menghancurkan kota Baghdad. Dia juga mengungkapkan kondisi kelemahan dari dinasti Abbasiyah. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu tentang hal apa yang pertama kali dilakukan oleh Hulagu Khan sudah berhasil merebut kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pada awal perkembangan, Hulagu Khan mendirikan dinasti baru yang berpusat di Irak. Wilayah kekuasaannya secara horizontal meliputi wilayah Iran ke perbatasan Syria dan secara vertikal dari pegunungan Kaukasus, Georgia hingga Samudra Hindia. Kemudian, soal nomor 4. Soal nomor 4 ini yaitu jelaskan proses islamisasi dinasti Mongol hingga akhirnya menjadi kerajaan Islam. Padahal misi awal pendirinya untuk menghancurkan Islam. Lantas bagaimana? Jadi, awal mula bangsa Mongol menerima Islam pada tahun 1258 Masehi. Hulagu Khan bersama pasukannya berhasil menaklukkan Baghdad. Kota tersebut digempur dan dibombardir sedemikian rupa. Khalifah beserta pejabat tinggi negara menyerah tanpa syarat. Kemudian mereka dibunuh. Selain membantai pasukan Mongol, mereka juga membakar fasilitas belajar perpustakaan yang menenggelamkan berbagai kitab penting pada zaman itu. Hal tersebut merupakan sejarah kelam bagi umat Islam. Seusai menguasai negeri Islam, bangsa Mongol pun akhirnya berhidup berdampingan dengan masyarakat Islam. Bangsa Mongol bergaul dengan penduduk Muslim dan mulai mengenal nilai-nilai atau titik ajaran Islam. Hal tersebut menjadi awal titik dianutnya agama Islam oleh bangsa Mongol. Ghazal Khan adalah seorang raja yang beralih untuk memeluk agama Islam. Sebelum mengenal beberapa ajaran selain Syamaniyah, dia juga mengenal ajaran Buddha. Setelah menjadi Muslim, Ghazal Khan menjadi Islam sebagai agama resmi kerajaannya. Selain Ghazal Khan, tokoh lain yaitu Timur Lenk. Timur Lenk merupakan tokoh yang terkenal dan mempunyai watak yang sangat kejam, dan ia dikenal juga seorang yang memberi perhatian besar pada Islam. Setelah dianutnya Islam oleh raja-raja Mongol, maka hal tersebut menjadikannya diserapnya dan menyeluruh agama Islam di sana. Kemudian soal yang terakhir yaitu nomor 5. Bagaimanakah kondisi kekhalifahan Islam pasca lengsernya Bani Abbasiyah oleh Mongol? Pada tahun 1258, setelah kota peradaban Bani Abbasiyah yang melambangkan keemasan ini hancur lebur, yaitu peradaban Islam mundur, Hulagu Khan beserta pasukannya keluar dari kota tersebut untuk melanjutkan serangan ke negeri-negeri lain. Khalifah dan anak-anaknya serta pengiringnya dibawa sebagai tawanan. Di awal perjalanan, diperintahkan membunuh khalifah itu bersama tawanannya, serta ada 6 budak yang dikebiri. Akhirnya, berakhirlah keturunan Khalifah Bani Abbasiyah dan hancurlah kerajaan yang berkuasa selama 542 tahun itu. Tidak hanya itu, dampak dari lengsernya Bani Abbasiyah oleh Mongol juga meninggalkan catatan hitam terhadap sejarah umat Islam dan merupakan awal mula kemunduran Islam. Demikianlah mengenai tentang dinasti Abbasiyah dan juga Mongol. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, penulisan kalimat yang saya ucapkan tidak benar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.